Seperti halnya Andre dan Siti. Begitu juga dengan pasangan pengantin baru lainnya, Zaidan dan Anita. Keduanya juga sedang menikmati indahnya berbagi peran menjadi pasangan suami istri. Sesuai kesepakatan pada saat masih ta'aruf dulu, Zaidan memperbolehkan Anita untuk masih bekerja di kliniknya. Tentu saja hal itu membuat Anita sangat bersyukur karena sang suami tak pernah membatasi kegiatannya. Walaupun begitu, Anita tentu saja menyadari jika sekarang kewajiban utamanya adalah sebagai seorang istri. Dia tetap memprioritaskan kepentingan sang suami di atas pekerjaannya. Seperti hari ini, seperti biasanya Anita selalu menyempatkan diri membuat sarapan untuk sang suami. Sebelum keduanya sama-sama pergi bekerja, mereka selalu menyempatkan diri untuk sarapan bersama terlebih dahulu. Pada saat keduanya makan, ponsel Anita berdering. "Iya, aku sudah mengatur ulang jadwal untukmu berkonsultasi," Anita berbicara setengah berbisik. "Baiklah, sampai besok." Anita menutup teleponnya setelah mengucapkan salam. "Siapa?" tanya Zaidan. "Temanku." "Oh iya, besok boleh aku menemani temanku berkonsultasi ke rumah sakit?" "Maaf, dia agak penakut. Dia ingin aku menemaninya." Zaidan tersenyum. "Tentu saja sayang." Anita terdiam. "Sayang, apa kamu tidak akan bertanya teman yang mana? Siapa? Berkonsultasi apa?" Zaidan kembali tersenyum. "Aku yakin jika kita ada di dalam hubungan yang sehat, yang penting saling percaya, bukan saling curiga." Anita tersenyum. "Terima kasih sudah mempercayaiku." Setelah sarapan seperti biasanya, Zaidan lalu mengantarkan Anita ke kliniknya. Kali ini dia mengendarai mobil dengan sedikit cepat karena tiba-tiba istrinya ditelepon jika ada pasien yang menunggunya karena akan melahirkan. Dan dokter penggantinya juga sedang tidak ada di tempat. Setibanya di klinik, Anita turun dari mobil dengan tergesa-gesa, hingga tanpa sengaja meninggalkan sebuah map di kursi belakang mobil. Namun Zaidan yang tak mengetahui hal itu kembali melanjutkan perjalanan menuju tempat kerjanya. Malam hari, Anita tampak kebingungan mencari mapnya yang hilang. Dia terus mengingat-ingat di mana terakhir kali dia menyimpan map itu. "Apa kamu yakin jika map itu tertinggal di mobil?" tanya Zaidan yang baru saja masuk ke apartemen mereka setelah dari parkiran mobil dan memeriksa seisi mobilnya. "Map yang kamu maksud tidak ada di dalam mobil. Aku sudah mencarinya." Anita terlihat semakin bingung. "Boleh aku tahu map apa itu?" "Sepertinya penting sekali," tanya Zaidan. Anita terlihat kaget dengan pertanyaan suaminya. Wajahnya terlihat gelagapan. Tiba-tiba bel apartemen mereka berbunyi. Zaidan segera membuka pintu dan melihat jika adiknya Zain yang datang. Wajah pasangan suami istri itu terlihat lega ketika melihat jika Zain membawa sebuah map di tangannya. Anita segera menghampiri sang adik ipar untuk mengambil map itu. "Maaf, tadi pagi ketika aku menumpang mobil kakak untuk pergi ke tempat kerjaku, tidak sengaja map ini terbawa olehku." Zaidan menepuk keningnya. Dia lalu teringat jika tadi pagi sehabis mengantar istrinya dia lalu menjemput Zain yang mobilnya sedang rusak untuk menumpang pergi bekerja dan pantas saja map itu terbawa oleh adiknya karena tadi pagi dia melihat Zain juga membawa map yang lumayan banyak. Anita terlihat sangat lega mendapatkan kembali. "Terima kasih sudah mengantarkannya." Zain mengangguk. "Duduklah. Kakak buatkan minum." Anita membalikkan badannya. "Kak, iya, maaf tidak sengaja aku membaca isi map itu." Anita kaget. Zaidan memperhatikan keduanya heran. Beberapa saat kemudian, Lela mengalami trauma psikologis yang hebat dan hanya aku yang tahu, ucap Anita melihat suaminya dan adik iparnya bergantian. "Keluarganya tidak ada yang tahu?" tanya Zaidan. Anita menggelengkan kepalanya pelan. Lela tak ingin keluarganya tahu. Selama ini dia berusaha menyembunyikan penyakitnya. Berusaha agar tak ada yang mengetahuinya. Zaidan dan Zain terdiam. Dia menjadi sangat takut pada laki-laki. Kecuali kakak-kakaknya.
Semua laki-laki menjadi sama di matanya seperti mantan suaminya, Amar. Lela berpikir jika semua lelaki akan menyakiti dan menyiksanya. Tapi kalau tidak salah aku dengar pekan depan dia akan melakukan ta'aruf. Zaidan melihat istrinya. Anita menghela nafas panjang. Itu benar. Karena ketidaktahuan keluarganya akan trauma yang terjadi pada Lela. Mereka ingin agar Lela segera menikah. Aku mengerti alasan kenapa Lela tak ingin keluarganya tahu, ucap Zaidan. Lela tak ingin membuat ibunya bersedih dan khawatir. Zain sedari tadi hanya terdiam menunduk mendengarkan saja. Diam-diam aku sudah membawanya berkonsultasi ke psikiater kenalanku. Anita melihat map di tangannya. Hasilnya, kemungkinan untuk sembuh sangat besar. Hanya butuh waktu saja, walaupun agak lama, dan Lela tidak mempunyai waktu itu. Dia harus segera menikah demi Umi. Zaidan menimpali. Anita mengangguk. Mau tidak mau dia harus segera memberitahu Umi dan keluarganya apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Aku yakin mereka semua akan mengerti. Aku sudah menyuruh seperti itu. Tapi dia tetap bersikeras tidak mau keluarganya tahu akan trauma yang dia miliki. Dia takut jika Umi akan semakin merasa bersalah. Justru jika dia memaksakan diri untuk menikah maka perkawinannya tidak akan lama kecuali calon suaminya diberitahu. Mengetahui dan mengerti akan trauma yang dimilikinya. Iya, sepertinya itu jalan satu-satunya. Anita menyetujui perkataan sang suami. Hari ini tampak sibuk menyiapkan makanan untuk tamu yang akan datang. Mereka adalah keluarga dari lelaki yang akan melakukan ta'aruf dengan Lela. Sementara Lela sejak pagi hanya berdiam diri di dalam kamarnya. Sesekali dia menangis diam-diam memikirkan apa yang akan terjadi nanti jika dirinya terpaksa harus menikah dalam waktu dekat ini. Umi yang sibuk dikagetkan dengan kedatangan Anita beserta suami dan adik iparnya. Rupanya mereka menyempatkan diri mampir sehabis pulang mengajari para santri dan Anita yang menyetok obat-obatan seperti biasanya. Lela lalu keluar kamar untuk menyambut kedatangan sahabatnya. Keduanya saling berpelukan erat. Maafkan aku lagi-lagi tidak datang untuk berkonsultasi ke psikiater kemarin, bisik Lela. Anita mengangguk mengerti. Keduanya lalu duduk. Mereka lalu berbincang bersama Umi juga para putranya sambil menunggu tamu yang akan datang. Sementara yang lainnya mengobrol. Zain yang sekarang juga menjadi salah satu guru pembimbing para santri di sana. Melihat aura kesedihan yang dipancarkan oleh Lela. Dia melihat jika Lela terlihat pasrah dan sedih karena terus menunduk saja sedari tadi. Assalamualaikum. Zain tiba-tiba mengagetkan semua orang di sana. Semuanya langsung melihatnya sambil menjawab salam. Mohon maaf atas kelancangan saya. Namun saya ingin mengutarakan sesuatu. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Yang telah menciptakan manusia dengan berpasang-pasangan. Perkenankan aku ingin menjadikan Lela menjadi pasangan dalam hidupku. Menjadi istriku untuk mencari keridaan Allah Ta'ala. Semua orang melihatnya kaget. Semua orang terpana kaget. Terlebih dengan Zaidan dan Anita. Mereka melihat Zain tak percaya. Sementara Lela yang juga kaget hanya melihat Zain sepintas. Buru-buru dia kembali menundukkan kepalanya. Dengan penuh tanda tanya tentunya. Mengapa Zain tiba-tiba melamarnya? Nak Zain. Umi yang juga tak kalah kaget mencoba meminta penjelasan. Zain tersenyum. Maafkan saya Umi. Saya tahu jika kalian sedang menunggu kedatangan lelaki yang ingin berta'aruf dengan Lela. Namun maaf saya mendahului laki-laki itu. Saya bahkan ingin langsung menghitbah Lela. Semuanya dibuat lebih kaget lagi dengan jawaban Zain. Tapi kenapa tiba-tiba seperti ini Ustadz Zain? Ahmad mencoba bertanya. Karena saya adalah laki-laki yang sudah mampu untuk menikah karena itu saya berkewajiban untuk menyegerakan menikah demi menyempurnakan separuh agama saya. Dan Lela adalah wanita solihah yang saya pilih untuk kita bersama mengarungi bahtera rumah tangga menuju ridha Allah.
Zaidan melihat adiknya. Dalam hati terdalamnya dia tahu maksud dan tujuan sang adik sebenarnya. Yakni ingin membantu Lela dan trauma psikologis yang dialaminya. Sementara Anita yang juga sepemikiran dengan suaminya masih dibuat tak percaya akan apa yang dilakukan oleh sang adik ipar. Namun di sisi lain tentu saja Anita bahagia dan senang. Zain seolah membuka jalan keluar bagi permasalahan Lela dan kini dia berharap Lela dan keluarganya menerima lamaran Zain. Ahmad dan juga Umi terlihat bingung. Mereka langsung melihat Lela yang hanya menundukkan kepalanya saja. Lela tak kalah bingung. Dia tahu jika semua orang menanti jawabannya. Sebagai seorang wanita yang sudah menikah, yang lebih berhak atas dirinya daripada walinya. Dia harus dengan jelas menjawab menolak atau menerima jika ada yang melamarnya. Karena ini sangat mendadak sekali. Mungkin Lela bingung untuk menjawabnya sekarang. Umi sarankan bagaimana jika kalian bertaaruf saja terlebih dahulu. Umi melihat Zain. Aku menerimanya. Ucap Lela tiba-tiba membuat semua orang kaget. Kini semua orang melihatnya. Aku menerima lamaran Ustadz Zain. Ucap Lela lagi dengan semakin menundukkan kepalanya. Meremas kedua tangannya. Zain, juga Zaidan dan Anita terlihat lega dan senang mendengar jawaban Lela. Sementara Umi dan Ahmad serta yang lainnya hanya terdiam pasrah karena Lela telah mengambil keputusannya untuk menerima lamaran Zain. Maka mau tak mau mereka harus menerimanya juga. Mereka yakin jika Lela sudah memikirkan dengan matang untuk keputusannya itu. Karena mereka pun tahu dengan pasti bahwa Ustadz Zain adalah lelaki yang sangat baik yang pasti juga akan memperlakukan Lela juga dengan baik. Tak lama kemudian datanglah tamu yang ditunggu. Mau tak mau juga mereka harus mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Untung saja mereka semua mengerti dan menerima keputusan Lela juga dan tak mempermasalahkan apapun. Di dalam kamar Lela, Anita memeluk Lela dengan erat. Dari raut wajahnya sangat terlihat jika dirinya sangat bahagia. Kamu sudah mengambil keputusan yang tepat. Lela terdiam tak menjawab. Dia hanya menatap wajah Anita penuh tanda tanya. Kenapa tiba-tiba Ustadz Zain melamarku? Kenapa kamu juga tiba-tiba menerimanya? Tanya Anita balik. Lela terlihat gelagapan. Aku tidak tahu. Aku hanya menuruti kata hatiku saja yang mengatakan jika aku harus menerimanya. Anita tersenyum. Mungkin itu juga jawaban kenapa Zain tiba-tiba melamar kamu. Pasti dia juga menuruti kata hatinya untuk menjadikanmu istrinya. Aku yakin jika ini memang takdir yang sudah dituliskan oleh Allah untuk kalian berdua. Anita kembali memeluk Lela erat. Di dalam mobil, jika tak tahu batasannya, ingin rasanya Anita memeluk adik iparnya. Zain yang sibuk mengendarai mobil untuk mengucapkan rasa terima kasihnya karena telah mau menikahi Lela. Padahal Zain tahu persis bagaimana kondisi Lela yang sebenarnya. Sementara Zaidan yang duduk di samping sang adik hanya tersenyum sambil sesekali melirik adiknya. Kenapa kamu melakukan itu? Tanya Zaidan akhirnya setelah tidak tahan menahan rasa penasarannya. Iya, kenapa kamu melakukannya? Tanya Anita juga dengan cepat bertanya pada Zain. Zain hanya tersenyum. Tidak apa-apa, aku memang ingin menikahinya saja. Lepas dari masa lalunya dan apa yang sekarang terjadi padanya. Aku melihatnya sebagai seorang muslimah yang taat dan itu cukup untuk aku jadikan alasan untuk menjadikannya istriku. Karena sesuai sabda Rasulullah jika wanita dinikahi karena 4 perkara. Hartanya, keturunannya, kecantikannya, juga agamanya. Dan aku rasa Lela memiliki semua itu. Terutama agamanya. Mengenai penyakitnya, aku akan bersabar menunggunya hingga dia sembuh dan menerimaku. Aisyah terlihat bahagia mendengar kabar jika kakaknya akan menikah dengan Zain dari Umi. Begitu juga dengan Alfian yang langsung diberitahu istrinya jika Ustadz Zain tiba-tiba datang dan melamar Lela. Dan kakaknya itu juga langsung menerima lamaran Zain. Ustadz Zain lelaki yang baik seperti halnya kakaknya Ustadz Zaidan. Mereka tidak mempermasalahkan masa lalu dari calon pasangannya.
Alfian merasa takjub akan sikap kedua kakak beradik itu. Karena mereka melihat dengan kedua matanya, bukan kedua telinganya. Mereka menilai seseorang dengan apa yang mereka lihat, bukan dengan apa yang mereka dengar. Jawab Aisyah sambil mencoba menelpon kakaknya untuk memberikan ucapan selamat. Terima kasih Dik, jawab Lela namun dengan suaranya yang terdengar sangat pelan, tidak bersemangat. Aisyah langsung merasa aneh. Dia merasa jika kakaknya tidak senang. Kak, ada apa? Aisyah mencoba mencari tahu. Tidak apa-apa Dik. Aisyah terdiam sejenak. Kak, aku tahu jika kakak belum siap untuk menikah dalam waktu dekat ini. Kakak masih memerlukan waktu yang banyak untuk menyembuhkan luka akibat pernikahan pertama kakak. Tak ada jawaban di ujung telepon. Aku tahu jika kakak melakukan semuanya demi Umi. Demi untuk menyenangkan hatinya. Demi untuk membuatnya tenang. Dan demi untuk membahagiakannya. Untuk itu semua aku ucapkan terima kasih. Ucap Aisyah terbatas sambil menitikkan air matanya. Terima kasih kakak mau mengorbankan perasaan kakak demi kebahagiaan Umi kita. Dik, Lela terdengar menahan tangisnya juga. Tidak Dik. Kakak melakukannya juga untuk diri kakak sendiri. Dengan menikah lagi kakak harap itu bisa menyembuhkan rasa takut, sakit dan tak berdaya ini. Jika seperti itu aku senang mendengarnya. Tapi ada sesuatu yang harus kakak tahu. Bukan orang lain yang bisa menyembuhkan patah hati, rasa sakit dan kecewa kita. Tapi hanya kita sendiri yang bisa melakukannya. Jangan pernah mencari obat patah hati pada seseorang yang baru. Karena kita tak bisa membebankan rasa kecewa dan rasa sakit kita pada orang yang baru saja datang di hidup kita.